Shalom, selamat pagi saudara. Ini hari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur, kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat diberkati. Semua karena anugerah dan pertolongan daripada Tuhan. Mari kita mengangkat hati kita percaya sungguh-sungguh ketika kita menyembah. Kuasa Tuhan mengalir, itu dahsyat dan luar biasa. Kami mengundang kuasa Roh Kudus-Mu. Tuhan, kami mau merendahkan hati di hadapan-Mu. Kami tidak layak di hadapan-Mu, Tuhan. Tapi Engkau, Tuhan, yang menjadikan kami mulia dan berharga di mata-Mu. Sungguh indah Kau, Tuhan.
bagi kami Tuhan. Kasih setiamu, Engkau Tuhan yang hidup, Engkau Tuhan yang berjaya, Engkau Tuhan yang perkasa. Siapakah kami ini Tuhan, menjadi biji matamu, namun Engkau telah mengasihi kami. Sungguh besar, sungguh indah kasih-Mu, dan kami mengangkat tangan Tuhan. Kami buka hati, dan biarlah ketika kami mengangkat tangan, segala beban, pergumulan, dan dosa kami Tuhan, ditakutkan di bawah kaki-Mu Tuhan, sebab kekudusan-Mu Tuhan, di depan kami Tuhan, di hadapan kami, di dalam kami Tuhan. Kami tidak mampu Tuhan berhadapan dengan kekudusan-Mu saat kami menyimpan dosa. Oleh sebab itu Bapa di surga, kami bawa seluruh hati dan kehidupan kami, menyembah Engkau, menikmati sabda firman-Mu di pagi hari ini. Kami buka hati di dalam nama Yesus. Amin. Shalom, selamat pagi sekali lagi saudara yang diberkati Tuhan. Biarlah pagi hari ini engkau dan saya juga kita boleh menikmati berkat-berkat Tuhan. Pagi hari ini saya berdoa bahwa setiap kita menemukan satu kebenaran yang membuat kita mengalami perubahan di dalam pola pikir, perubahan di dalam hidup. Hari-hari ini kita melihat bahwa dunia sangat dipengaruhi dengan situasi-situasi yang ada di sosial media. Dunia sangat eh, terpengaruh dan dunia sangat mengalami perkembangan, bahkan sosial media itu seperti mendorong kita ke dalam satu pemahaman, satu pemikiran, sehingga pola pikir kita itu terlalu banyak dipengaruhi dengan apa yang kita baca, apa yang kita lihat, apa yang kita perhatikan di dunia luar. Keadaan di luar sana itu sangat menentukan bagaimana kita berinteraksi dengan dunia ini. Seperti kita tahu bahwa sekarang banyak sekali berita-berita yang beredar di sekitar kita. Entah berita itu benar, entah berita itu tidak benar. Tapi orang yang tidak bijaksana, dia begitu cepat sekali percaya dengan keadaan-keadaan yang ada di luar sana. Dunia di sekitar kita menawarkan kebenaran sekaligus juga kebohongan untuk kita percaya. Sehingga kalau kita tidak kuat berdiri di dalam kebenaran firman Tuhan, kita bisa saja goyah, kita bisa saja terpengaruh. Kemarin kita belajar firman Tuhan yang mengajarkan kita untuk jangan khawatir. Keadaan ekonomi sekarang lagi susah, saudara. Apa-apa semua mengalami kenaikan harga. Orang yang tidak kuat, dia akan ketakutan dan khawatir sepanjang kehidupannya. Dan dia akan terintimidasi. Ada banyak orang di luar negeri, di negeri Jepang, banyak yang melakukan tindakan bunuh diri karena begitu terintimidasi, tidak sanggup untuk menghadapi fakta dan kehidupan. Kemarin kita sudah belajar tentang firman Tuhan yang mengajarkan kita untuk jangan khawatir. Namun hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang lain, yaitu jangan cepat percaya dengan kabar bohong. Di luar sana ada hal-hal yang kita pikir itu adalah hal yang benar. Bahkan kalau kita memperhatikan situasi-situasi berita yang sedang beredar pada hari-hari ini, ada satu peristiwa tentang kriminalitas ya, mohon maaf, tentang pembunuhan seorang prajurit ya, seorang polisi yang dilakukan oleh atasannya langsung, dan di situ tersebar banyak kebohongan. Dan lucunya yang kita perhatikan di dunia ini ya, dengan peristiwa tersebut, ada begitu banyak orang berbohong. Dan kebohongan itu begitu cepat mempengaruhi situasi. Ada banyak orang yang percaya dengan kebohongan itu. Dan ketika kebohongan itu terjadi, orang yang berbohong tidak dengan mudah bisa dibuktikan. Dan kadangkala suatu kebohongan itu harus membutuhkan pengadilan dunia ini untuk bisa membuktikan orang itu bohong atau tidak. Mereka tidak percaya akan adanya surga neraka.
Firman Allah di dalam perintah Allah mengatakan jangan berdusta. Tapi ada orang-orang yang menyebarkan dusta dan mereka bertahan dengan dusta itu dan mereka mau orang itu mempercayai dusta itu. Dan seringkali harus dibutuhkan peradilan yang besar untuk bisa membuktikan suatu kebohongan. Saudara, mari kita jangan percaya pada kebohongan dan kita juga jangan menjadi orang yang suka berbohong. Dan juga kita harus hati-hati dengan perkataan kita ketika kita bertindak sebagai pelaku-pelaku sosial media. Jangan suka menyebarkan kabar bohong yang belum tentu kita tahu kebenarannya. Sebab kebohongan itu dusta dan dusta itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya, kita tahu bahwa bapa segala pendusta itu adalah iblis. Jangan kita suka percaya kabar bohong, jangan kita suka menyebarkan kabar bohong, dan jangan menjadi salah satu pembuat kabar bohong, saudara. Karena anak Tuhan yang dilihat itu perkataannya. Jangan suka berdusta, mulai dari hal-hal kecil. Misalnya kita janjian dengan orang, kamu sudah di mana? Oh, saya sudah di jalan. Padahal baru bangun, baru mandi, baru mau bergerak. Kebohongan tidak dimulai dari perkara-perkara besar. Kebohongan dimulai dari perkara kecil. Kalau engkau memulai dusta kecil, engkau juga akan sanggup melakukan dusta-dusta yang besar. Hari ini kita akan belajar dan merenungkan firman Tuhan. Stop berbohong. Stop menyebarkan kabar bohong. Stop menjadi pelaku kabar bohong. Dan stop kita untuk percaya dengan kabar-kabar bohong. Mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan. Judul firman Tuhan pada hari ini adalah stop menyebarkan kabar bohong atau stop menjadi pembawa kabar bohong, stop hoax. Kalimat kata trennya sekarang itu hoax ya. Stop hoax. Hentikan kabar bohong. Dari apa yang kau tuliskan di sosial media, dari apa yang kau sampaikan kepada orang, dari apa yang kau teruskan kepada orang lain. Kalau engkau tidak tahu kebenaran yang sesungguhnya, berhenti sampai di sini. Di dalam Keluaran 23, ayat 1 sampai ayat yang kedua, firman Tuhan kita baca, janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan, dan dalam memberikan kesaksian mengenai suatu perkara, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Hati-hati saudara, ketika kita menjadi seorang pembawa berita, firman Tuhan katakan jadilah pembawa berita Injil, pembawa berita kebenaran. Kalau kita menyebarkan sesuatu yang belum tentu benar, berarti kita adalah penyebar hoax, penyebar kabar bohong. Dan Tuhan tidak suka itu. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Firman Tuhan disampaikan dengan terang benderang tentang kebenaran. Dan Tuhan tidak mau orang-orang yang dikasihinya sebagai anak-anak Tuhan menjadi penyebar kabar bohong. Bahkan di gereja sendiri ada orang-orang yang tidak berkata benar, tidak mau berkata jujur. Ketika ditegur oleh hamba Tuhan, tidak mau mengaku. Saudara, jangan seperti orang-orang yang ada di dunia ini. Di luar sana ada orang yang membuat kasus-kasus kejahatan dan dia menyelubunginya dengan kebohongan. Dan sampai di hadapan peradilan dia tidak mau mengakuinya, saudara. Bayangkan saudara, untuk satu buah kebohongan, ya, kita harus melakukan berbagai macam pembuktian. Tuhan tidak mau seperti itu. Tuhan mencari orang-orang yang memiliki integritas, orang-orang yang mau menyampaikan kebenaran, orang-orang yang tidak menutup-nutupi kebenaran di dalam kehidupan kita berumah tangga, di dalam kehidupan kita bersuami istri. Suami perlu tahu keadaan kita. Suami perlu tahu masa lalumu. Suami perlu tahu apa yang kau lakukan. Suami perlu mengerti. Demikian juga istri perlu tahu apa yang suamimu lakukan di luar sana.
Seorang yang menjaga kehidupannya itu akan berkata jujur satu dengan yang lain. Jangan kita menyebarkan kebohongan. Bahkan di dalam kehidupan berumah tangga, seorang suami itu harus jujur kepada istrinya. Ya, tidak perlu istrinya untuk datang, "Pak, boleh pinjam handphone?" "Kenapa, Ma?" "Mami mau periksa. Papi jujur enggak selama ini dengan Mama?" Ya, lalu mulai diperiksa satu-satu. Oh, ternyata ada hal-hal yang dia sembunyikan. Ya, saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jangan ada kebohongan di antara kita. Dan firman Tuhan katakan kita adalah pembawa kabar baik, bukan kabar bohong. Misalnya engkau ada di kantormu, lalu mulai memfitnah satu dengan yang lain. Oh, si A kok begini. Si B itu begini. Oh, dia kita tahu. Dia kalau dia dengan DP suami, dia begini. Saudara menyebarkan sesuatu yang belum tentu itu terjadi. Atau kalaupun misalnya memang karakternya, sifatnya seperti itu. Semua orang bisa mengalami perubahan. Kita menceritakan kejelekan orang lain. Satu tangan kita menunjuk, 4 tangan yang lain masuk kepada kita. Engkau sendiri juga belum tentu benar. Kita menyebarkan terus tentang kejelekan orang lain. Kita menyebarkan terus tentang kekurangan dari orang lain. Kita sebarkan kabar bohong. Membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan. Dan dalam memberikan kesaksian mengenai suatu perkara, janganlah engkau turut-turut kebanyakan membelokkan hukum. Amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita mau belajar kembali di dalam Keluaran 18 ayat yang ke-21. Mari baca bersama. Di samping itu kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Jangan mimpi kita bisa jadi pemimpin kalau perkataan kita itu tidak bisa kita pertanggungjawabkan. Jangan mimpi kita bisa menjadi orang-orang hebat di zaman kita kalau kita bukan menjadi orang yang dapat dipercaya. Kalau orang sudah tidak percaya dengan perkataan kita, jangan mimpi kita akan menjadi sesuatu. Kita akan menjadi orang yang besar. Jangan mimpi kita akan menjadi seorang pemimpin-pemimpin di akhir zaman. Jangan mimpi pemimpin-pemimpin, pelayan-pelayan Tuhan di gereja, kalau suka menyebarkan kabar bohong. Orang konseling engkau ceritakan kepada orang yang lain. Orang konseling engkau jatuhkan, engkau sebarkan permasalahannya dan engkau jatuhkan keadaannya. Jangan mimpi untuk menjadi seorang yang bijak ya. Jangan mimpi kalau kita sendiri orang yang tidak bisa menjaga integritas. Kalau engkau katakan engkau sebagai seorang hamba Tuhan, jaga rahasia iman seseorang yang menceritakan masalahnya kepadamu. Bukannya engkau sebarkan. Engkau sebarkan, engkau tambahkan lagi, engkau bumbui lagi. Sehingga di mata orang lain, orang yang kau ceritakan ini, kehidupannya hancur. Ada satu ilustrasi seorang anak yang ditegur oleh orang tuanya karena dia suka berkata-kata kasar. Anak ini suka memaki, suka memperkatakan hal-hal yang tidak benar. Lalu orang tuanya berkata seperti ini, "Nak, jangan kamu suka mengucapkan kata-kata yang kotor, kata-kata dusta, atau kata-kata kemarahan." Kenapa? Hati saya kan tidak seperti itu. Kalau saya mengucapkan kata-kata seperti itu, setelah itu saya sudah selesai ungkapkan, sudah selesai. Yang penting sudah keluar kemarahan saya. Lalu bapaknya bilang begini, ambil paku 100 buah paku. Lalu kamu ambil palu, kamu pakukan itu di pagar-pagar. Dia lakukannya itu. Paku pagar-pagar sampai banyak. Sudah selesai,
Sudah. Oke, baik. Sekarang kamu ambil kembali martil itu, engkau keluarkan paku-paku itu. Kan bisa dicongkel, paku-paku itu dikeluarkan dari pagar kayu. Jadi pagar kayu itu yang sudah dipaku-pakukan itu dikeluarkan pakunya satu persatu. Sudah selesai? Sudah. Sudah kau ambil semua pakunya? Sudah saya cabut semua pakunya. Sekarang kau lihat bagaimana hasilnya. Oh, pakunya sudah saya angkat. Sudah saya selesai. Paku itu berbicara soal perkataanmu. Perkataanmu yang penuh dusta, perkataanmu yang fitnah atau perkataanmu yang kasar. Engkau sudah sebarkan dan orang-orang sudah mendengar. Memang engkau bisa mencabut kembali perkataanmu. Oh maaf, saya cabut perkataan saya ini ya, saya salah. Saya sudah hilaf, saya cabut perkataan ini. Memang benar, semua perkataanmu bisa engkau cabut. Tapi lihat bagaimana engkau sudah merusak pagar kayu itu dengan paku-paku yang ada. Lobang-lobang yang diakibatkan oleh paku yang sudah engkau tanam, itu belum tentu bisa pulih. Jadi perkataan itu, perkataan kita yang sudah kita sampaikan kepada orang lain, kita sudah menyakiti, itu sudah mengakibatkan luka, dan itu kita sudah sebarkan, dan tidak bisa mengambilnya kembali. Nah, itu sudah menyakiti orang lain. Akibatnya selalu ada, saudara, jikalau kita mengucapkan kata-kata dusta atau kata-kata bohong. Itu sebabnya, saudara, jangan kita sembarangan mengucapkan kabar bohong, kata-kata dusta. Dan apa yang kita ucapkan, orang pun menilai. Orang ini pendusta. Engkau tidak dapat dipercaya. Tuhan mencari orang-orang yang cakap dan dapat dipercaya. Lihat akibat orang yang dapat dipercaya. Orang yang dapat dipercaya dalam Amsal 28 ayat 20 mendapat banyak berkat. Tapi orang yang ingin cepat kaya tidak akan luput dari hukuman. Ini berbicara orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Kalau mulut kita bisa jaga, kalau mulut kita bisa menjadi berkat, berkat Tuhan pasti juga akan mengalir di dalam kehidupan kita. Ada amin? Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita berhenti mengucapkan, meneruskan kata-kata bohong. Harus menjadi orang yang dapat dipercaya. Gunakan perkataan kita itu dengan bijaksana, saudara. Apalagi kalau kita orang yang dikenal di masyarakat, tapi kita suka menyebarkan kata-kata yang tidak benar. Akan ada banyak orang yang tersakiti dengan perkataan kita. Yakobus 3 ayat 2-3 berkata, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Ayat 3, kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Tidak ada memang, saudara, orang yang sempurna. Kita penuh dengan kelemahan. Bahkan kita tidak ada yang sempurna dengan perkataan kita. Kita masih punya banyak kesalahan. Tapi sejauh kita mampu mengendalikan diri, kendalikan perkataanmu. Amin. Harus kita kenakan kekang di mulut kita. Kuda saja bisa dikendalikan. Masa orang tidak bisa dikendalikan? Apalagi kalau kita sudah ada di dalam Tuhan. Apalagi kalau kita tiap hari berdoa dan baca firman. Masa mulut kita tidak bisa dikekang? Letupkan mulutmu. Jikalau engkau jikalau engkau terbiasa berkata-kata, meneruskan kata-kata bohong, meneruskan kata-kata fitnah, meneruskan kata-kata yang menjelekkan, menjatuhkan, menzolimi orang lain, katupkan mulutmu, kekang lidahmu, dan hentikan seluruh perkataan yang tidak memuliakan Tuhan. Mari saudara kita mau belajar stop hoax, stop kabar bohong, stop berdusta, stop menjadi penyebar berita-berita tidak benar, stop menjadi orang-orang yang meneruskan kejelekan orang lain, stop menjadi orang-orang yang menjelekkan pemimpinmu, menjelekkan hamba Tuhan, tapi gunakan perkataanmu dengan bijaksana, kendalikan mulutmu, karena sekalipun engkau adalah orang-orang yang setia di pelayanan, setia di ibadah, setia berdoa, tapi kalau mulutmu di luar sana, mulut ember orang bilang,
tidak ada pengendalian diri, Tuhan tidak berkenan. Kita bukanlah orang-orang yang dapat dipercaya. Tetapi biarlah hari ini kita belajar. Gunakan perkataanmu dengan bijak. Kendalikan mulutmu. Kuasai perkataanmu menjadi perkataan yang memuliakan Tuhan. Tadi kita sudah belajar di Keluaran 18 ayat 22 dan Amsal 28 ayat 20. Perkataan menunjukkan apakah kita orang yang dapat dipercaya atau tidak. Dan tahukah saudara, orang yang dapat dipercayai mendapat banyak berkat. Selanjutnya kita belajar di kitab Efesus 4 ayat 9 sampai 31. Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Segala perkataan kita membuat orang beroleh kasih karunia. Ayat 31, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Bagaimana orang bisa menjadi seorang yang menyebarkan kata-kata kasih? Kalau yang ada di dalam hatinya itu kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah. Kalau di hati kita itu penuh dengan kegeraman, kemarahan, dan keinginan untuk bertikai, yang keluar dari mulut kita itu pasti sampah. Kalau di dalam hati sampah, yang keluar juga sampah. Untuk bisa menggunakan perkataan dengan bijaksana, kita harus periksa dulu keadaan hati kita. Kalau hati kita beres, hati kita sudah kita buang dari segala amarah, dengki, kecewa, iri hati, maka tidak akan ada fitnah keluar dari mulut kita. Firman Tuhan katakan kita perlu menjaga supaya jangan ada perkataan kotor, ya. Ya, kemarahan itu perkataan kotor, kegeraman itu perkataan kotor, kepahitan itu akan mengeluarkan perkataan kotor, fitnah itu keluar karena hati kita kotor. Jadi firman Tuhan menegur kita, hendaklah kamu ramah, hendaklah kamu baik dengan semua orang. Bagaimana mau ramah, bagaimana mau baik kalau hati tidak pernah beres? Bagaimana mau mengasihi kalau hati tidak pernah beres? Bagaimana hubungan rumah tangga bisa akur kalau dengan suami selalu menyimpan kebencian, iri hati? Dalam kehidupan berumah tangga, saya dengan suami tidak luput dari yang namanya argumentasi. Tapi puji Tuhan, suami saya orang yang keras, orang Batak, tapi sangat lembut hatinya. Setiap kali ada masalah, ada argumentasi, selalu kami tidak pernah tidak mengakhiri dengan kata maaf. Jadi segala sesuatu itu beres, saudara. Baik saya maupun suami saya, kalau ada barang sesuatu yang kami salah satu dengan yang lain, oh kamu begini, kamu begini. Tapi selalu diakhiri, maaf ya Pak, tadi saya salah, tadi saya terlalu emosi. Suami saya juga begitu, maaf ya Ma, tadi saya terlalu berkata terlalu keras. Jadi saudara, kalau kita terbiasa membereskan isi hati kita, baru di situ perkataan pun yang keluar pasti itu akan baik. Kalau kita punya hati yang ramah, punya hati yang penuh cinta, baru dari situ perkataan kita akan ramah dan penuh cinta. Itu sebabnya orang yang penuh kasih itu adalah orang-orang yang beres hatinya. Tapi orang yang suka memfitnah karena di dalam hatinya ada kebusukan, iri hati dan dengki. Mungkin itu tidak dengan disengaja. Pagi hari ini, kalau engkau suka menyebarkan kata-kata kemarahan, memuntahkan emosi kepada anak, bahkan maki-makian. Orang Manado suka memaki, P ini, P itu, P sana, P sini. Karena hatinya perlu dipulihkan. Kalau kamu mau dipulihkan perkataanmu, pulihkan dulu hatimu. Buang itu kepahitan. Saya berdoa pada pagi hari ini, engkau yang ada di sana yang mendengarkan firman Tuhan, buang kepahitanmu, buang kemarahanmu. Hati itu seperti di atas kapal yang kalau
Kita kemarahan itu ada gelombang-gelombang di dalam hati kita. Sensor-sensor kita menangkap kemarahan yang ada di dalam hati kita. Kalau kita memiliki hal seperti itu, kita harus katakan, Tuhan ampuni saya mau buang ini emosi. Saya mau buang ini kemarahan. Tadi dia berbuat salah, saya mau mengampuni dia. Karena kalau kamu sudah benci dengan seseorang, mulutmu pasti akan mengikuti dengan perkataan yang menjatuhkan, perkataan bohong, perkataan dusta, perkataan fitnah. Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Buang segala kepahitan, buang segala kegeraman, buang itu kemarahan. Marah saja tidak boleh, saudara, apalagi dendam. Kalau engkau sudah marah, apalagi dendam, itu hati sudah rusak. Pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Hati itu harus plong, hati itu harus damai, hati itu harus bersih. Baru kita akan bisa melakukan ayat 32. Tapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kalau kita punya kasih, kita mau bertegur sapa dengan tetangga, shalom, shalomnya dari hati. Tapi kalau hati belum beres, penuh dengan kedengkian, shalom, habis itu matanya melihat seperti ini. Saudara, buang segala kepahitan, buang segala kegeraman, buang segala kebencian, maka hoaks itu akan stop dari bibir mulutmu. Yang ada adalah ramah, penuh kasih mesra, dan perkataan yang membangun. Amin, saudara. Gunakan perkataanmu dengan bijak. Yang kedua, perkataan itu digunakan untuk saling membangun, bukan untuk menjatuhkan. Di firman Tuhan yang sudah tadi kita renungkan di dalam Efesus 4 ayat 29 sampai 31. Perkataan itu digunakan untuk saling membangun, bukan untuk menjatuhkan. Mari saudara, berdamai dengan tetanggamu. Love your neighbor, ya. Firman Tuhan katakan, kasihilah sesamamu. Sesamamu itu siapa? Orang yang terdekat, yaitu suamimu, anakmu, istrimu, ibu mertuamu, bapak mertuamu, ipar-iparmu. Mereka itu adalah tetangga yang terdekat. Gunakan perkataanmu itu untuk saling membangun. Hamba Tuhan, suka ngomongin ipar. Dikit-dikit cerita ipar pe kesalahan. Dikit-dikit cerita mertua pe kesalahan. Atau dikit-dikit menceritakan menantu pe kesalahan. Kalau ada kesalahan, tegur. Teguran yang nyata lebih baik daripada kasih yang tersembunyi. Seringkali kita memikirkan firman Tuhan yang hebat-hebat, tapi tidak bisa menerapkan di tengah-tengah keluarga sendiri. Anak mantu itu anak. Mertua itu orang tua kita. Saya memberlakukan itu di dalam rumah tangga saya. Mama mantu saya sudah meninggal, itu mama saya. Ya, mama kandung saya apalagi. Ya, jangan perlakukan orang yang ada dalam rumah tanggamu seperti orang asing. Suamimu engkau perlakukan seperti orang asing. Istrimu engkau perlakukan seperti orang asing. Anakmu, iparmu, menantumu, mertuamu seperti orang asing. Hati-hati saudara, engkau membangun kehidupan keluarga, kamuflase kemunafikan. Karena selalu yang engkau omongkan adalah perbuatannya yang tidak engkau sukai. Gunakan perkataan untuk membangun. Kalau ada yang salah, tegur. Karena teguran yang nyata adalah kasih yang tersembunyi. Aku berdoa pada pagi hari ini, ya, orang tua yang tidak akur dengan anak mantunya dipulihkan. Menantu yang tidak akur dengan mertuanya dipulihkan. Engkau yang tidak akur dengan ipar-iparmu dipulihkan. Engkau yang berebutan harta dengan kakak adikmu dipulihkan. Hati-hati saudara. Kasih itu harusnya menutupi segala dosa. Dan orang-orang yang benar itu harus tinggal dalam kasih. Jangan menjadi pendusta dengan menyebarkan kabar bohong. Jangan menjadi pendusta dengan lain di mulut, lain di hati, lain di bibir, lain di hati. Jangan saudara. Mari membangun. Kalau ada yang kita tidak suka, bangun orang itu dengan perkataan yang menguatkan, yaitu firman Tuhan. Wahyu 22 ayat 14 sampai ayat yang 15 berkata, berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Ayat 15, tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar.
Ada janji firman Tuhan, kalau mereka yang membasuh jubahnya, yang hidup di dalam perbuatan-perbuatan kain lenan halus yang memuliakan nama Tuhan, mereka akan memperoleh hak atas pohon kehidupan. Masuk melalui pintu gerbang, masuk dalam kerajaan yang dijanjikan, yaitu kerajaan surga. Tapi anjing, tukang sihir, orang sundal, pembunuh, penyembah berhala, dan di sini ada satu kategori yang tidak masuk dalam kerajaan Allah, itu pendusta. Orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya. Orang yang mencintai dusta itu orang yang menyukai fitnah. Amsal berkata fitnah itu seperti sedap-sedapan. Orang yang mencintai kabar-kabar bohong, orang yang suka-suka gosip, orang yang suka perkataan-perkataan yang menjatuhkan orang lain, orang yang suka fitnah, orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Saudara, kalau orang suka berdusta, suka menyebarkan kabar dusta, tempat kita di luar kerajaan Allah. Kalau pendusta-pendusta masih ada di dalam gereja, ini belum waktunya untuk ditunjukkan. Satu saat nanti tempatnya itu udah di luar, tidak tinggal di dalam kerajaan Allah. Amin. Gunakan perkataanmu dengan bijak. Yang ketiga, pembohong, penyebar kabar bohong tidak masuk dalam kerajaan Allah. Orang yang mencintai dusta, yang mendengar saja, mencintai dusta itu berbicara orang yang mungkin mendengar, menanggapi, hanya menerima, itu mencintai dosa, itu juga tidak masuk dalam kerajaan surga. Jadi hati-hati saudara, segala perbuatan-perbuatan yang tidak benar, itu ada konsekuensinya. Kalau engkau mencintai kabar bohong, apalagi menyebarkan kabar bohong, menyebarkan dusta dan fitnah, nggak masuk saudara dalam kerajaan surga. Kitab Wahyu yang mengatakannya ya, bukan saya. Yang terakhir saudara di dalam Yohanes 8 ayat 44, kita lihat ini ada gambar yang sebelah kiri itu ada kerajaan surga, sebelah kanan itu ada neraka. Hidup itu pilihan saudara. Mari kita baca firman Tuhan di dalam Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Siapa bapa segala pendusta? Iblis, saudara. Kalau kita juga melakukan keinginan-keinginan iblis, kita adalah anak dari pendusta. Karena iblis adalah bapa segala dusta. Kalau segala dusta berarti mulai dari dusta kecil, sampai dusta sedang, sampai dusta yang besar. Jadi kalau kita meneruskan kabar bohong, kita turut mengambil permufakatan jahat, kita adalah pendusta. Saya ngeri saudara, yang melihat di tayangan televisi, orang-orang yang berani berdusta, menyembunyikan kebenaran, supaya dia sendiri tidak masuk penjara. Penjara di dunia ini adalah penjara kurungan sementara. Tapi kalau penjara di neraka itu ada sifat kekal. Dagingmu itu bertumbuh lagi, tapi setelah itu akan dibakar lagi. Engkau pilih, ya, engkau mau pilih. Di kiri ini ada, di sebelah kiri di sini ada kerajaan surga. Di sebelah kanan sini ada neraka. Kita harus pilih, Bapa kita itu siapa? Bapa yang di surga atau Bapa yang di neraka? Pilihan itu kita ambil tanpa sengaja saat kita memilih untuk berkata dusta atau berkata yang benar. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan sia-siakan hidupmu dengan menghabiskan dengan perkataan-perkataan yang tidak benar. Perbaiki hubunganmu dengan saudara-saudara iparmu. Perbaiki hubunganmu dengan mertua-mertuamu. Mungkin mereka tidak melahirkan langsung dirimu, tapi mereka melahirkan istri atau melahirkan suamimu. Mereka merawat istri dan suamimu itu hingga mereka dewasa dan kemudian menikah denganmu. Setelah mereka menikah denganmu, kau ingin anaknya, tapi tidak ingin orang tuanya. Mertuamu adalah orang tuamu. Perlakukan mereka dengan bijaksana. Jangan membenci, jangan menyebarkan kata-kata dusta, kata-kata hoaks, kata-kata menjatuhkan tentang sesamamu. Apalagi orang di dalam rumahmu sendiri. Perhatikan saudara, karena saya banyak melakukan konseling.
orang-orang yang justru di rumahnya sendiri tidak akur, selalu menceritakan kejelekan dari saudaranya sendiri. Bertolong-tolonglah kamu menanggung beban Kristus, khususnya sesamamu di dalam Tuhan. Siapakah sesamamu? Orang yang dekat denganmu. Jangan berkata dusta kepada orang-orang yang engkau kasihi. Yang keempat, saudara, kita harus gunakan perkataan kita dengan bijaksana. Kenapa? Yang keempat, karena bapa segala pendusta itu adalah iblis, saudara. Kalau kita berdusta, kita bukan berdusta untuk orang lain saja. Kita berdusta untuk diri kita sendiri. Kita berdusta untuk kehidupan kekal kita. Pilihan kita, mau surga atau neraka. Amin. Mau surga atau neraka. Gunakan perkataan dengan bijak. Perkataan kita memang tidak sempurna. Tapi perkataan kita dapat kita kendalikan. Kalau kita kenakan kekang pada mulut kita, ia akan menuruti kehendak kita. Kita kenakan kekang, kita berdoa, kita minta Tuhan, jangan sampai saya menjadi penyebar kata-kata dusta. Yang pertama, bagaimana supaya kita menggunakan perkataan kita dengan bijaksana, kita itu harus berdoa, kita harus penuh kasih. Akibatnya adalah apa? Kalau kita menggunakan perkataan kita dengan bijak, kita pasti diberkati. Yang kita mau belajar pada pagi hari ini kita simpulkan, perkataan menunjukkan apakah kita orang yang dapat dipercaya atau tidak. Perkataan kita digunakan untuk saling membangun, bukan untuk menjatuhkan. Dan yang kita harus tahu bahwa pembohong, penyebar kabar bohong, orang yang mencintai dusta, tidak masuk dalam kerajaan sorga. Dan kita harus ingat yang terakhir, bapa segala pendusta adalah iblis. Mari kita mau menjadi anak-anak Tuhan, jangan mau menjadi anak-anak iblis. Anak Tuhan menggunakan perkataannya dengan bijaksana. Anak Tuhan mencari Tuhan pagi-pagi benar pada waktu hari masih gelap. Dia datang ke hadirat Tuhan, mendengarkan apa yang dikatakan gembalanya, mendengarkan apa yang dikatakan oleh Yesus. Dan kalau Tuhan katakan ampuni, ambil keputusan untuk mengampuni orang yang bersalah kepadamu. Anak Tuhan menggunakan perkataannya dengan bijaksana. Karena dia dituntun dan dipimpin oleh Roh Kudus. Dia dituntun dan dipimpin oleh Yesus Kristus yang membawa kita keluar dari gelap kepada terang Tuhan yang ajaib. Sekali lagi, keluar dari gelap kepada terang Tuhan yang ajaib. Bukan keluar dari gelap kepada terang. Dari terang kita masuk lagi pada gelap oleh karena perkataan-perkataan kita yang tidak memuliakan nama Tuhan. Mari saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, anak Tuhan, menggunakan perkataannya dengan bijaksana. Anak Tuhan dipakai oleh Tuhan untuk memuliakan Tuhan dengan perkataan dan mulut kita. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita berhenti menyebarkan hoax. Kita berhenti menyebarkan kabar-kabar bohong, kita berhenti menjadi saksi dusta, kita berhenti menjelekkan orang lain, kita berhenti untuk mengeluarkan emosi-emosi sesaat, karena emosi sesaat itu dampaknya negatif. Kita berhenti dan kita menjadi pelaku firman, menjadi anak-anak Tuhan, menjadi anak-anak kerajaan, menjadi anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ada amin, saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita percaya bahwa anak-anak kerajaan itu adalah anak-anak Tuhan yang senantiasa membawa berita baik, berita Injil, kebenaran, firman Tuhan. Mari saudara yang diberkati, kita satu di dalam doa. Terpujilah nama Tuhan, Bapa sumber segala kasih karunia di dalam kehidupan kami. Jikalau pada pagi hari ini firman Tuhan ini mengingatkan, menegur, dan membawa kita ke dalam satu perenungan untuk kami menjadi pembawa kabar baik, bukan menjadi pembawa kabar bohong, ataupun menjadi orang yang mencintai kabar bohong, mencintai dusta. Tuhan Bapa di surga, kami tahu kami tidak sempurna, tetapi biarlah kami dapat mengendalikan perkataan kami. Kalau dalam hati kami menyimpan kepahitan, kegeraman, kekecewaan, dan dendam, bersihkan Tuhan, mulai dari dalam hati kami. Aku berdoa saat ini, jemaat kekasih Tuhan,
siapapun dari latar belakang agama apapun, kalau dia yang mendengarkan firman Tuhan ini, aku berdoa supaya dia diberkati. Aku berdoa supaya dia dipulihkan dari hubungan-hubungan yang toksik. Aku berdoa supaya dia dipulihkan dari pikiran-pikiran dan hati yang toksik. Hati yang membenci mertua, hati yang membenci menantu, hati yang membenci kakak beradik, ipar, hati yang membenci tetangga, hati yang membenci teman sekantor, atau hati membenci orang yang mungkin tidak engkau kenal juga. Engkau Tuhan yang memulihkan keadaan hati yang toksik. Karena segala kepahitan, kegeraman, fitnah itu biarlah dibuang dari setiap hati umat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan ini. Dari latar belakang agama apapun engkau saat ini, Tuhan mengajarkan, janganlah engkau membenci, tapi kasihilah sesamamu manusia. Dan kami berdoa Tuhan, dengan segala apa yang sudah kami dengar, kami menjadi orang-orang yang menyebarkan kabar baik. Jangan ada perkataan kotor, jangan ada kata-kata makian di dalam bibir mulut kami, tetapi biarlah perkataan yang kami keluarkan adalah perkataan yang membangun. Sebab orang yang berdusta tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan bapa segala pendusta adalah iblis. Kami mau memilih Bapa kami yang di surga sebagai Bapa kami. Karena Bapa kami yang di surga sebagai Bapa kami, maka kami adalah anak-anak kerajaan, anak-anak Tuhan yang hidup untuk menjadi berkat, yang menggunakan perkataan kami dengan bijaksana untuk membangun sesama kami. Demi nama Tuhan, biarlah Tuhan memberkati hati kita dipenuhi dengan damai sejahtera dan kasih yang memulihkan. Hubungan-hubungan dipulihkan di dalam nama Yesus. Segala perkataan yang tidak memuliakan Tuhan, kami kubur, kami cabut, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami mau memulai suatu kehidupan yang baru, perkataan yang menjadi berkat. Dalam nama Yesus, pertolongan Tuhan ajaib bagi kami. Tolong kami Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami menyerahkan kehidupan kami sambut berkat Tuhan di pagi ini. Haleluya, amin. Tak pernah terlambat pertolongan-Mu Tuhan. Tak pernah terlambat untuk kami berubah. Tak pernah terlambat untuk sebuah rumah tangga dipulihkan. Tidak ada perceraian, tidak ada pertikaian. Tak pernah terlambat, Tuhan pasti memulihkan. Apapun keadaanmu saat ini, jikalau engkau telah terlanjur dengan perkataanmu, hari ini Tuhan menolong engkau, memulihkan dari segala keadaan. Tak pernah terlambat pertolongan Tuhan. Kita semua diberkati, dan biarlah berkat Tuhan, kasih Tuhan menyertai engkau di sepanjang hari ini. Di dalam nama Yesus, haleluya, shalom, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Amin.